Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Nur Aziza dengan NIM 12519220004 akan mempresentasikan laporan keuangan UMKM pada Susi Catering. Laporan ini disusun sebagai hasil penyusunan laporan keuangan UMKM sesuai dengan siklus akuntansi. Berikut untuk cover UMKM Susi Catering. Selanjutnya di sini ada profil UMKM Susi Catering. Susi Catering merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner. Kegiatan usahanya meliputi penerimaan pesanan makanan untuk berbagai kebutuhan, baik harian maupun acara tertentu. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2019 yang beralamat di Depok, Jawa Barat. Dalam pengelolaan keuangannya, Susi Catering masih menggunakan sistem pencatatan yang sederhana, di mana pemilik hanya mencatat transaksi pendapatan dan pengeluaran harian pada buku kas usaha. Sementara itu, untuk pengadaan bahan baku, peralatan, dan perlengkapan dilakukan berdasarkan kebutuhan pembelian, sehingga stok bahan baku dan perlengkapan dibeli ketika barang mulai menipis atau sudah habis. Di sini ada sosial media UMKM Susi Catering. Selanjutnya di sini saya membuat kode akun atau chart of account. Dalam membuat laporan keuangan ini, saya menyusun kode akun yang merupakan indeks dari semua akun keuangan di perusahaan, yang berfungsi untuk memudahkan pengendalian data yang ada di dalam pencatatan, mempermudah pengendalian keputusan berdasarkan data yang dicatat dalam membantu proses analisis data pencatatan. Di sini ada aset, kewajiban, modal, beban, dan juga pendapatan. Selanjutnya di sini ada rekap transaksi untuk periode April 2024. Transaksi ini dicatat oleh pemilik usahanya sendiri. Dapat diketahui bahwa pemasukan yang dihasilkan dari hasil pendapatan jasa layanan pada UMKM Susi Catering periode April 2026 yaitu senilai 23.230.000. Dan pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan operasional yaitu untuk pembayaran tagihan listrik dan air sebesar 195.673. Kemudian untuk pembelian bahan dasar sebesar 16.932.548. Kemudian ada daftar perlengkapan yang digunakan untuk mencatat pembelian bahan habis pakai yang digunakan dalam kegiatan usaha yang habis terpakai. Dari hasil wawancara saya dengan pemilik usaha, perlengkapan yang dimiliki pada periode April 2026 adalah senilai Rp223.700.000. Kemudian ada penyusutan aset tetap yang akan saya gunakan dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM Susi Catering ini menggunakan metode garis lurus. Untuk kelebihan metode garis lurus ini karena lebih mudah digunakan untuk UMKM. Kemudian untuk rumus perhitungan dari metode garis lurus yaitu beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Di sini ada daftar penyusutan peralatan per Maret 2026 yaitu senilai 1.940.625. Kemudian untuk nilai tercatat pada periode April 2026 yaitu 3.881.250.000. Kemudian ada daftar penyusutan bangunan pada periode
April 2026 yaitu senilai 134.750.000, dan untuk periode Maret senilai 133 juta rupiah. Kemudian di sini ada jurnal umum yang sudah saya buat. Seluruh transaksi dicatat menggunakan sistem double entry, yaitu setiap transaksi memiliki sisi debit dan kredit dengan jumlah yang sama. Jurnal umum ini menjadi dasar untuk proses posting ke buku besar, sehingga seluruh transaksi dapat dikelompokkan sesuai dengan akun masing-masing. Berikut untuk jurnal umumnya, dapat dilihat pada posisi debit senilai 39.606.298, sama dengan pada posisi kredit. Kemudian selanjutnya untuk neraca awalnya menunjukkan saldo setiap akun sebelum transaksi. Pada periode April dicatat saldo awal ini menjadi dasar pencatatan untuk seluruh transaksi pada periode berjalan. Dapat dilihat untuk periode pada debitnya senilai 596.173.700, sama dengan untuk posisi kredit. Di sini ada kas, piutang usaha, perlengkapan, persediaan, tanah bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan juga modal pemilik. Selanjutnya, di sini saya membuat buku besar. Seluruh transaksi dari jurnal umum dipindahkan ke akun masing-masing, sehingga dapat diketahui mutasi dan saldo akhir setiap akun berbeda. Saldo inilah yang kemudian untuk menyusun neraca saldonya. Di sini kita kelompokkan berdasarkan coanya, kemudian tanggalnya, dan juga debit kreditnya. Dan juga kita sesuaikan dengan saldo normalnya. Selanjutnya di sini ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Setiap akun dikumpulkan untuk memastikan bahwa jumlah pada posisi debit dan kredit itu sudah seimbang sebelum dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu jurnal penyesuaian. Tahap neraca saldo ini bertujuan untuk mendeteksi apabila terdapat kesalahan pencatatan. Kemudian dapat dilihat pada posisi debit dan kreditnya, yaitu senilai 619.318.700.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dilakukan agar saldo akun sesuai dengan kondisi sebenarnya pada akhir periode. Penyusunannya itu meliputi beban perlengkapan sebesar 918.700, beban penyusutan bangunan senilai 101.750, dan juga ada beban penyusutan peralatan sebesar 1.940.625.000 rupiah. Kemudian di sini ada neraca saldo penutup. Setelah jurnal penyesuaian diposting, kemudian diperoleh saldo akhir setiap akun yang telah mencerminkan kondisi sebenarnya. Neraca saldo setelah penyesuaian ini menjadi dasar penyusunan laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan dan arus kas. Setelah dilakukan penyesuaian dan penyusunan neraca saldo, dapat diinformasikan perubahan jumlah neraca saldo pada periode April 2026, yaitu senilai 623.9.325 balance antara posisi debit dan kreditnya.
Selanjutnya di sini ada cash flow. Tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kas perusahaan diperoleh dan digunakan selama menjalankan kegiatan operasional. Setelah seluruh penerimaan kas dikurangi dengan seluruh pengeluaran kas, perusahaan memperoleh saldo kas akhir sebesar 17.303.77. Saldo tersebut sama dengan akun kas yang disajikan pada neraca, sehingga menunjukkan bahwa penyesuaian laporan arus kas telah sesuai atau konsisten dengan laporan keuangan lainnya. Kemudian selama periode April 2026, perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan kas dari aktivitas usaha lebih besar dibanding dengan pengeluaran kas, sehingga perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional yang akan datang. Selanjutnya di sini ada laba rugi. Kinerja perusahaan selama periode April 2026 menunjukkan pendapatan jasa sebesar 23.145.000. Kemudian untuk beban gaji 600.000, ada beban listrik dan air 195.673, ada beban penyusutan peralatan sebesar 1.940.625, kemudian ada beban perlengkapan senilai 918.700, dan yang terakhir ada beban penyusutan bangunan. Total seluruh beban yaitu senilai 5.404.998. Kemudian dikurangi dengan pendapatan jasa. Kemudian kita memperoleh laba bersih senilai Rp17.742.000. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan lebih besar daripada beban yang dikeluarkan selama periode yang berjalan, yaitu April 2026. Dan kemudian di sini ada laporan posisi keuangan. Pada periode April 2026 menunjukkan total aset sebesar 478.973.77. Aset ini terdiri dari kas sebesar 17.303.77, ada piutang usaha 5 juta, ada perlengkapan 1 juta, kemudian ada persediaan 14 juta 351.250.000. Kemudian untuk total aset lancarnya yaitu 37.654.327. Kemudian untuk aset tetapnya ada tanah sebesar 50 juta, ada bangunan sebesar 315 juta, ada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 134.750.000. Kemudian ada peralatan sebesar 214.950.000, ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3.881.250.000. Kemudian untuk total aset tetapnya yaitu senilai 441.318.750. Kemudian di sini ada posisi kewajiban dan modal, ada utang usaha senilai 3 juta, ada pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta, dan ada total kewajiban yaitu senilai 5 juta. Kemudian untuk modal pemilik senilai 473.973.77. Jadi untuk total aset dan kewajibannya itu sama, yaitu senilai 478.973.77. Sehingga laporan posisi keuangan berada pada kondisi yang seimbang. Selanjutnya untuk kesimpulannya secara keseluruhan,
Kondisi keuangan UMKM susu catering dapat dikatakan baik dan sehat, karena perusahaan mampu memperoleh laba, memiliki posisi keuangan yang seimbang, serta memiliki kas yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional. Laporan keuangan yang telah disusun juga dapat menjadi dasar bagi pemilik usaha dalam mengevaluasi kinerja perusahaannya dalam mengambil keputusan bisnis pada periode selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.